Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada tim asesor sertifikasi dosen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Haris Karyadi, SST, MM, dosen tetap di Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (GICI) yang beralamat di Kota Depok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video unjuk kerja bukti proses pembelajaran untuk program sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang saya ampu dan akan saya simulasikan hari ini adalah perencanaan sumber daya manusia dengan bobot 3 SKS berbasis KKNI level 6 dan Outcome Based Education atau capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah pertama, menguasai konsep dasar dan teori tentang pengelolaan bisnis dan praktik manajemen. Kemudian menguasai konsep dan teori dasar mengenai proses dan fungsi manajemen. Kemudian menguasai konsep, teori, prinsip, dan pendekatan dalam merancang, mengembangkan, dan meningkatkan usaha dengan pengetahuan, kemampuan, dan pilihan berdasarkan pertimbangan kritis dan komprehensif. Selanjutnya, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian merumuskan fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, staffing, dan pengendalian serta evaluasi pada level operasional dalam organisasi. Terakhir, mampu menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip ilmu manajemen yang mencakup manajemen pemasaran, MSDM, manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen strategik, perilaku konsumen, statistika bisnis, kewirausahaan, hukum, dan penelitian bisnis. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ada 3 CPMK yang tertulis di pembelajaran ini. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep, fungsi, dan ruang lingkup perencanaan SDM dalam organisasi. Kemudian, mahasiswa mampu merancang sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja yang efektif. Mahasiswa mampu menyusun program perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Kemudian dari CPMK ini diturunkan menjadi materi pembelajaran. Ada 16 pertemuan perkuliahan, ya, 14 pertemuan penjelasan materi, dan 2 ujian, ada UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pertemuan pertama membahas tentang analisis kebutuhan SDM dan rekrutmen plan, rencana perekrutan. Pertemuan kedua membahas tentang perencanaan dan peramalan angkatan kerja organisasi. Kemudian pertemuan ketiga adalah rekrutmen internal dan eksternal, yang nanti ini akan saya bahas menjadi simulasi pembelajarannya. Pertemuan keempat kita bahas tentang proses seleksi dan teknik wawancara. Kemudian pertemuan kelima jenis tes seleksi, investigasi latar belakang, dan metode seleksi. Pertemuan keenam bahas tentang proses seleksi tenaga kerja dan penempatannya. Kemudian pertemuan ketujuh tentang perencanaan dan pengembangan karir karyawan. Setelah 7 pertemuan ini, mahasiswa akan diuji pemahamannya dalam bentuk ujian tengah semester. Setelah itu di pertemuan 9 kita akan membahas tentang jalur karir berupa promosi, mutasi, dan perencanaan pembinaan karyawan lain. Kemudian pertemuan 10 ada tahap dalam perjalanan karir, kemudian tipe jalur karir. Pertemuan ke-11 nanti adalah pengembangan karir atau karir development. Kemudian pertemuan ke-13 kita bicara tentang peran organisasi, karyawan, dan manajer dalam pengembangan karir. Kemudian kita bicara tentang proses evaluasi karir dan suksesi kepemimpinan. Dan di pertemuan terakhir ada presentasi proyek sistem perencanaan SDM yang merupakan proyek dari mahasiswa yang sudah kita jelasin di awal perkuliahan, yang akan menjadi bukti bahwa mereka memahami pembelajaran yang sudah dilakukan. Terakhir ada ujian akhir semester. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, sumber referensi utama adalah buku dari Dessler tentang Human Resource Management edisi ke-16 terbitan dari Pearson Education. Ada juga buku Mattis, Jackson, dan Valentine Human Resource Management juga edisi ke-16
kemudian ada dari Noe Hollenberg, buku Human Resource Management juga, Gaining a Competitive Advantage, edisi ke-12. Di buku lokalnya ada dari Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, kemudian ada dari Mangkunegara, berjudul Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Selain itu, sebagai bentuk pengabdian ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, saya juga sudah menerbitkan satu buku tentang manajemen sumber daya manusia, yaitu buku chapter, yang akan menjadi pustaka pendukung juga dalam mata kuliah ini. Buku ini nanti bisa diakses juga oleh mahasiswa melalui Google Scholar, gratis tentunya. Media pembelajaran yang digunakan selama perkuliahan adalah e-learning. Kita punya e-learning di kampus, develop oleh kampus sendiri. Kita juga menggunakan metode Zoom untuk online. Kemudian di pertemuan langsung di kelas, kita tatap muka, kita ada menggunakan overhead projector, juga ada screen TV. Demikian yang bisa dijelaskan untuk rencana pembelajaran. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment yang saya lakukan dalam pembelajaran langsung di kelas. Topik yang akan diambil adalah di pertemuan ketiga, yaitu tentang bagaimana rekrutmen internal dan eksternal. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh Ketua Atas. Silakan Mas Fajar. Sebelum kita mulai pertemuan malam ini, baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa terlebih, silakan. Hari ini kita akan bicara tentang rekrutmen. Rekrutmen ini pertemuan ketiga. Jadi kalau kita lihat dari struktur yang kemarin, jadi struktur pertama itu adalah perencanaan tenaga kerja, manpower planning yang masih kita bahas di minggu lalu. Nanti kita masuk di rekrutmen di hari ini. Nah, di perencanaan tenaga kerja minggu lalu itu salah satu poin pentingnya adalah bagaimana sih si HR, si human resource itu tahu berapa kebutuhan tenaga kerja yang harus dia siapkan. Jadi kalau minggu lalu kan saya bilang gimana caranya bagaimana perusahaan itu bisa memutuskan bahwa karyawan itu dikontrak selama 6 bulan. Nah, artinya perusahaan tahu dong 6 bulan ke depan itu order ada, ya kan? Nah, makanya manpower planning itu konsepnya seperti itu. Nah, misalnya kayak seperti di Rangga ya, di perusahaan Rangga, di divisi kamu lah, berapa banyak karyawan yang keluar habis kontrak, kemudian ada yang masuk lagi. Saya cerita sedikit tentang terkait dengan hal itu. Baik, bagi perusahaan saya itu Pak, untuk tetapnya itu belum ada ya. Tapi untuk force juga kita menggunakan dari force juga. Jadi kalau misalkan dibilang bulan teknis kan 6 bulan. 6 bulan itu kan. Baik ya, kalau kita lihat teorinya lagi kemarin ya, ini adalah kondisi saat ini. Jadi misalnya kondisi sekarang ini perusahaan punya 1000 karyawan. 1000 ini bertambah misalnya dengan adanya mutasi atau adanya promosi atau adanya rekrutmen baru atau ada juga karyawan yang udah pernah dipanggil. Nah, itu yang kita sebut sebagai penambahan. Jadi jumlah 1000 ini bisa bertambah, tapi jumlah 1000 ini juga bisa berkurang. Berkurangnya dari mana? Dari termination. Ada perusahaan yang PHK, ada yang habis kontrak, ada juga yang meninggal misalnya. Ada banyak sebab. Nah, jadi hal seperti inilah yang dikerjakan di HR yang di bagian perencanaan tenaga kerja. Jadi si HR-nya ini akan paham bulan depan itu saya harus menyiapkan berapa banyak karyawan. Terutama kita bicara di pabrik, kan kita dekat dengan kawasan pabrik ya, kawasan industri. Jadi misalnya bulan depan kebutuhannya 100, si HR udah tahu 100. Jadi dia menyiapkan database karyawannya itu ada 100. Biasanya dites dulu. Terakhir itu yang dilakukan adalah medical check up.
semua identitas kecuali medical check-up. Jadi pada saat sudah dibutuhkan tinggal panggil. Oke, nah sekarang kita masuk ke perkuliahan hari ini. Nah, perkuliahan hari ini kan rekrutmen. Saya akan jelaskan dulu tentang CPNK. Jadi capaian mata kuliah. Jadi kalau setelah selesai perkuliahan ini, kalian diharapkan memahami tentang jenis-jenis rekrutmen. Jadi ada, kalau kita lihat yang pertama ya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan serta perbedaan mendasar antara metode rekrutmen internal dan eksternal. Kemudian capaian berikutnya adalah kalian mahasiswa mampu menganalisis kelebihan, kekurangan, tantangan dan biaya dari implementasi rekrutmen internal dan eksternal tersebut. Yang ketiga, mahasiswa mampu memetakan saluran rekrutmen yang tepat berdasarkan karakteristik jabatan yang dibutuhkan oleh nanti kita akan bicara tentang dari mana sih kita rekrut orang, ya? Dari job street kah, pasang iklan kah, atau dari referensi, kira-kira seperti itu ya tujuan pembelajaran. Nah, sebelum lebih jauh, saya mau ngajak kalian berdiskusi. Jadi ada satu kasus, ini biasa ya, kasus di mana-mana. Di perusahaan itu kan sering terjadi, tiba-tiba sign. Kalian juga mungkin seperti itu. Bete sama bosnya, males besok saya berhenti. Kadang baik-baik berhentinya, kadang tinggal berhenti aja. Kalau baik-baik kan kita kasih one notice ya, 1 bulan pemberitahuan. Kalau yang seperti itu, perusahaan masih punya kesempatan mempersiapkan penggantinya. Tapi ada juga yang kabur. Nah, Mas Arif, kita ambil contoh di fintech ini, manajer operasionalnya tiba-tiba resign, dibajak oleh perusahaan fintech lain. Jadi sebagai HR, apa yang harus dilakukan? Tidak ada operation manager itu 2 minggu saja. Kalau dalam waktu 2 minggu tidak didapatkan penggantinya, perusahaannya bisa boleh. Gimana Mas Arif? Jadi jika saya menjadi HR dengan kasus seperti contoh, pertama adalah mengecek gap antara supervisor senior tersebut dengan pemberian yang keluar tadi. Dari gap tersebut, apakah bisa dilakukan planning atau upaya-upaya menurunkan gap dengan waktu yang singkat. Dan tadi yang satunya, karena yang baru dengan gaji 40%, otomatis juga akan berpengaruh ke kesenjangannya di internal. Jadi ini pertama yang saya mau. Yang pertama Mas Arif sarankan adalah yang internal. Yang internal. Yang internal. Yang dan sedangkan aktivitas planning. Oh, Mas El kan kerja di fintech ya? Kira-kira pernah nggak nemuin kasus ada yang tiba-tiba resign begitu? Kalau kita lihat dari kasus ini, misalnya si operation manager ini kan resign ya? Apa sih yang harus dilakukan misalnya kalau jadi HR? Kalau saya melihat dalam kasus ini, mungkin saya akan mengambil satu kandidat dari luar, tapi dengan perjanjian masa kerja yang lebih tidak lama. Dia hanya akan mengisi waktu kekosongan yang ada sementara itu, dan dalam prosesnya mungkin bisa perusahaan bisa melakukan pelatihan untuk supervisor senior itu agar bisa menjadi lebih baik, dan ketika supervisor senior itu sudah siap, yang kandidat dari luar ini bisa dikhususkan dan digantikan oleh supervisor senior itu. Jadi kalau Mas El memilih untuk rekrut yang dari luar, sambil kandidat yang di dalam juga di-develop untuk persiapan penggantinya. Kalau Mbak Kristi gimana? Lebih suka yang rekrut dari luar atau gajinya lebih gede loh. Kalau kita lihat di kasus ini, kalau kita rekrut dari luar selalu biasanya ya, kalau kita rekrut orang luar itu biasanya gajinya lebih besar daripada yang karyawan yang lama di tempat kita ya. Kalau tempat saya bekerja sih lebih memilih internal. Internal. Yang diarahkan, diajarkan, dibanding harus gaji lebih besar. Kalau mengambil kerja dari luar, tapi lebih mengarahkan yang di dalam untuk diarahkan dan diajarkan. Ini kan karena kasusnya perusahaan fintech ya, kan Christine juga di fintech ya, di perusahaan keuangan ya. Mungkin salah satu alasannya apa karena fintech ini banyak rahasianya, lebih memilih untuk karyawan internal kan. Kalau karyawan eksternal kan agak ragu ya. Ada pendapat seperti itu? Oke ya. Nah, dari kasus ini, dan ini bukan hanya kasus ini ya, mungkin di tempat kerja kalian juga. Jadi karyawan keluar masuk itu biasa, karena memuaskan ego manusia itu kan susah. Perusahaannya sudah bagus, gajinya sudah bagus, fasilitas sudah bagus, tetap aja ada keluar. Mereka mencari sesuatu lagi yang lebih bagus lagi, tantangan yang lebih bagus lagi menurut mereka begitu ya. Jadi
ini akan dihadapi terus oleh si HR manager. Nah, dalam teori akan kita pelajari nanti, si HR itu punya dua pilihan. Pertama, rekrutmen internal, dan satu lagi rekrutmen eksternal, seperti kasus ini. Kita lihat ya slide-nya. Kalau kita mulai dari awal, rekrutmen itu sendiri dimulai proses rekrutmen ya saat lowongan kerja teridentifikasi di proses sebelumnya tadi. Tadi kita bicarakan minggu kemarin kan, perencanaan SDM kan. Jadi kalau di perencanaan SDM-nya sudah teridentifikasi lowongan pekerjaan, maka bagian rekrutmen mulai bekerja. Jadi kalau kita lihat urutannya itu, jadi nanti rekrutmen akan mulai dari mencari nama pelamar. Nah, beberapa perusahaan yang sudah cari, mereka punya sistem IT yang sudah terintegrasi untuk human resource ya. Nah, kalian nanti bisa baca jurnal saya juga tentang itu, bahwa si integrasi IT itu sangat membantu si human resource dalam membantu keputusan manajemen. Nah, dalam kasus ini misalnya, kalau perusahaan yang punya HRIS, Human Resource Information System, IT-nya ya, sebenarnya si HR tinggal klik informasinya akan muncul siapa saja kandidat-kandidat yang mendekati kandidat yang keluar tersebut. Sebenarnya ini nanti kaitannya dengan pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan akhir nanti ya. Sebelum terakhir nanti itu ada namanya succession planning, perencanaan penggantian untuk suksesi ya, kalau bahasa Indonesia suksesi. Jadi si masing-masing departemen itu sudah mengidentifikasi orang-orang di bawahnya itu levelnya sampai kategori mana, mendekati level di atasnya. Misalnya bisa dikasih kode A1, A2, A3, A4 misalnya. Kalau A1 itu sudah siap 100%. Jadi kalau misalnya di bawah Mas Arief ada anak buahnya sudah dikategorikan A1, jadi sebenarnya posisi Mas Arief itu sudah siap digantikan. Nah, makanya nanti succession planning ini rahasia, tidak boleh tahu. Yang tahu itu cuma level di atas level direktur sama si HR-nya. Karena kalau tahu nanti khawatir Mas Ariefnya, ya kan? Bisa tiba-tiba digantiin nanti kan? Karena itu rahasia. Jadi kalau kita lihat ke kasus yang tadi, sebetulnya kalau misalnya perusahaan itu punya kandidat yang A1 atau A2 atau A3, perusahaan tidak akan khawatir mau dia keluar mau enggak di level-level di atasnya, keluar tinggal naikin yang di bawah. Jadi kalau kita lihat di ini ya, ya. Nah, jadi rekrutmen itu ada melalui sumber internal, ada melalui sumber eksternal. Di internal juga nanti ada metode-metodenya, di eksternal juga ada metode-metodenya. Misalnya di internal, kalau di perusahaan kalian misalnya ada yang keluar, nggak ada untuk ngomongan apa-apa, nggak apa, kemudian udah ada aja yang menggantikan. Nah, itu nanti internal, tapi metodenya tertutup. Ada lagi yang internal yang metodenya terbuka. Nanti diposting di kantin, di mading, kan kalau di perusahaan kan ada lah papan pengumuman kan. Misalnya, departemen maintenance membutuhkan staf administrasi. Persyaratannya misalnya bisa komputer, Excel, bagi karyawan yang mempunyai kualifikasi di atas, silakan mengajukan lamaran terbuka. Itu lebih fair. Kalau tertutup tadi, yang dekat-dekat sama bosnya. Jadi kalau kita lihat sumber untuk penentuan jabatan kosong itu ada dari slide dari perencanaan SDM yang kita bicara tadi. Sebenarnya ada satu lagi juga dari permintaan manajer. Kadang-kadang manajer itu melihat situasi di departemennya, dia memerlukan tambahan misalnya, atau dia merasa staf ini udah nggak perlu lagi. Jadi ini juga bisa. Baik, kemudian langkah berikutnya adalah menentukan persyaratan jabatan. Setelah ini semua siap, baru si HR melakukan rekrutmen. Nah, rekrutmen bisa internal, bisa eksternal. Jadi kalau kita melakukan perekrutan, kalau kita butuh 10, biasanya yang lamar itu nggak mungkin 10. Apalagi kalau kita buka lowongan pekerjaan yang open, itu bisa ribuan yang melamar. Disitulah tantangan nanti di proses perekrutan. Kemudian kita bahas tentang sumber internal. Ini sumber internal itu adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan yang sudah menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindah. Itu sumber internal. Jadi orang yang di dalam perusahaan, walaupun beda departemen nggak apa-apa. Sumber eksternal itu adalah orang yang belum ada di
perusahaan. Jadi kita bisa rekrut. Ini kalau kita lihat tadi seperti Kristen bilang ya, kelebihan sumber internal itu lebih murah, lebih cepat, nggak perlu banyak-banyak training, nggak perlu banyak orientasi, karena dia kan udah di situ. Dari situ kan, terus motivasi kerja di perusahaan juga akan meningkat, karena si karyawan merasa, oh kalau saya kerja bagus ini ada kemungkinan untuk promosi. Nah, cuma kekurangan sumber internal ya. Jadi kalau kita bicara sumber internal kan perusahaan itu seperti ini. Jadi kalau kita lama kerja di situ, ditambah kita nggak suka training keluar, nggak mau banyak mengembangkan diri, ilmu kita cuma segini aja. Jadi waktu kita dipromosikan, ilmu kita masih segini juga. Kalau yang eksternal, ya kalau kita lihat yang eksternal itu dia datang dari perusahaan. Misalnya perusahaan kita perusahaan fintech yang tadi, kita rekrut manajer operasionalnya bukan dari perusahaan fintech, tapi dari perusahaan retail. Misalnya bekas manajer Alfa. Artinya dia akan membawa budaya-budaya yang didapat di Alfa. Nanti fintech ini dia bikin seperti retail. Atau misalnya di pabrik misalnya, assembly misalnya, plastik misalnya. Nanti masuk perusahaan jasa. Dia akan menularkan teknik-teknik pelayanan customer yang lebih baik. Nah itu kelebihan dari calon eksternal ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru dan juga ini bisa jadi dia bawa rahasia perusahaan lama dia ke kita. Maka tadi Kristen takut kalau rekrut orang baru dari luar. Cuma kekurangannya nih, biaya lebih besar karena kita harus merekrut, mencari, kemudian juga mendidik juga kan. Terus ini juga penting psikologi dari karyawan yang lama, merasa kurang senang. Orang luar sih yang masuk, gue kapan gitu kan? Kapan? Gak ada kesempatan untuk. Jadi kalau kita kembali ke kasus yang tadi, mau si perusahaan fintech itu merekrut dari internal ataupun mau eksternal, tidak ada pilihan yang pasti, tergantung situasinya. Kalau emang si kandidat internal itu emang qualified, karena juga harus dilihat visi dari si direkturnya seperti apa. Dia mau maju, dia akan rekrut orang tua talent. Oke ya, terus kita lanjut ke sumber perekrutan. Jadi kalau sumber perekrutan yang jelas ini kita bicara yang eksternal ya. Yang pertama itu job portal. Nah, sekarang udah lumrah banget kan. Ada Jobstreet, gitu ya, ada LinkedIn dan lain-lainnya. Kemudian ada kalau dari internal ada namanya database talent pool. Jadi kalau udah perusahaan kita sudah punya HRIS Human Resource Information System tadi, dari data itu bisa di-sort siapa aja. Misalnya di pabrik ada 2.000 karyawan, sedikit operator misalnya. Kan nggak semua operator itu lulusan SMA. Ada juga dia sarjana masuk sebagai operator. Atau dia masuk SMA, selama kerja kemudian dia kuliah. Kayak di kampus kita kan banyak. Kalau HRS-nya ini mumpuni, dia tinggal klik aja siapa yang ijazahnya S1, dan akan muncul talent pool. Jadi kalau dibutuhkan tinggal panggil aja. Kemudian ada referensi, ini paling banyak nih, referensi dari saudara saya bagus nih, teman saya, adik saya, itu referensi. Nah ini juga menarik nih, bumerang. Baru dengar nggak istilah bumerang? Bumerang voice ini juga salah satu tools untuk merekrut karyawan. Jadi bumerang itu kan kalau kita lempar kan dia balik ke dia. Nah itu juga artinya sama. Jadi karyawan yang sudah keluar panggil lagi sama perusahaan. Makanya perusahaan yang bagus itu pada saat ada karyawan yang keluar, mereka mengisi namanya exit interview. Nanti ditulisin nanti alasan keluar, kontaknya seperti apa. Setahun 2 tahun kemudian kalau perusahaan masih butuh nanya, Mas Bro, kamu masih kerja nggak? Masih. Pengen balik lagi nggak? Kalau pengen balik, ayo negosiasi. Maka kita sebut sebagai bumerang employee. Dalam kasus perekrutan internal, kita juga bisa melakukan promosi, transfer atau rotasi dari departemen lain. Ya, tadi misalnya maintenance perlu, mungkin kita bisa ambil dari building maintenance misalnya, yang punya ijazah yang teknik misalnya. Kemudian ada pertukaran karyawan. Cuma di kita agak jarang ya. Nah, di perusahaan saling tukar karyawan. Outsourcing, ini sekarang yang lagi ribut-ribut nih. Perusahaan udah males merekrut, jadi outsourcing semua kan.
bisa dari organisasi profesional. Ya, banyak juga yang menyarankan kita bisa juga nyari misalnya ke organisasi profesional. Internship ini juga banyak. Jadi kalau internship itu sebetulnya misalnya kita bisa sebut sebagai program NT, kan ada kayak NT ya, Management Training. Di NT itu kita rekrut orang-orang sarjana yang bagus. Kesuksesan dari rekrutmen itu, misalnya kita butuh 50 yang mau melamar itu kira-kira 1.200. Dari 1.200 itu kita undang 200. Jadi perbandingannya 4:3. Dari 200 itu kita sampai ke proses interview sekitar 150. Baru 100 kita bikin overall, 50 kita rekrut. Itu kira-kira ya. Jadi jarang sekali kita butuh 10, kita cari 10. Maka namanya seleksi, bukan milih kan. Oke ya, ada pertanyaan? Clear ya? Rekrutmen itu fokusnya adalah mengisi kekosongan jabatan. Ya. Rekrutmen itu bisa melalui 2 jalur, internal dan eksternal. Untuk lebih memahami biar kalian lengket nih tadi apa yang kita diskusikan. Saya tadi udah posting di e-learning ya, kita kan punya e-learning ya. Tugasnya itu berkaitan dengan yang kita baru bicarakan. Tugasnya itu, ini BCA. Di BCA ini dia pengen buka satu cabang pembantu yang berbasis digital. Jadi nanti dia perlu 1 orang kepala cabang dan 5 talent. Pertama, tentukan posisi mana yang nanti akan diisi lewat rekrutmen internal, mana yang lewat rekrutmen eksternal. Bisa apakah talentnya direkrut internal, apakah kacapnya direkrut eksternal ya. Nanti kasih penjelasan ya. Terus bagaimana tim HR BCA itu memanfaatkan infrastruktur HRIS yang tadi saya bilang, digital information system itu ya, untuk mencari kandidat kepala cabang dari karyawan yang sudah ada. Terus yang ketiga, ini yang menarik nih, kalau kita buka jalur eksternal, kan pakai digital ya. Kalau sistem portal tenaga kerja yang kita miliki itu crash, kalau terlalu banyak yang lama, apa sih yang harus dilakukan? Kira-kira itu ya. Jadi kalau saya ingatin kembali bahwa tugas itu mendapat poin 15% ya dari totalnya. Kalau seperti kehadiran 10%, tugas 15, beres 35, OS 40. Jadi perhatikan bahwa tugas ini kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya pengen lihat bagaimana nalar kalian bekerja dengan membandingkan apa yang baru kita pelajari. Oke, baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di dunia kerja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.